tandanya kalau kita adalah orang Kristen sejati? Ya, tandanya ya bukan karena kita rajin ibadah, ya, untuk rajin ikut komsel, rajin ikut acara-acara tertentu, ya, bahkan saudara, ya, kita rajin mendengar firman Tuhan, bukan itu juga saudara, bahkan bukan ya kita dipakai dahsyat dalam mujizat-mujizat, ya, dan tanda-tanda heran. Itu semua bagus saudara. Tapi itu bukan tanda, menjadi tanda bahwa kita orang Kristen sejati. Nah, tandanya adalah saudara, kalau kita berbuah, ya. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Nah, mari kita lihat berikutnya, saudara. Maka Tuhan Yesus di akhir khotbah di bukit berikutnya, slide berikutnya, kita lihat dia berkata demikian dalam Matius 7 ayat 17. Ya, Matius 7 ayat 17 ini menceritakan tentang ciri orang Kristen sejati dengan ciri orang Kristen palsu, saudara. Ya, nah dia bilang begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau kita pohon yang baik, ya maka buahnya pasti baik. Maka kita orang Kristen sejati. Tapi kalau pohon yang tidak baik, dia menghasilkan buah yang tidak baik. Dan selanjutnya dikatakan, pohon yang tidak berbuah, artinya yang tidak berbuah baik, akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Saudara, jadi kalau kita tidak berbuah yang baik, ya kita, saudaraku, berarti bukan orang Kristen sejati dan kita pasti binasa, saudara. Tapi kalau kita orang Kristen sejati, kita seperti pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, kita lihat gambar ini, saudara. Ya, jadi yang dimaksud pohon ini hatinya, saudara. Hatinya. Ya, karena khotbah di bukit ini berbicara tentang hati, ya. Nah, kalau kita praktek khotbah di bukit, saudara, ya kita seperti orang bijak yang mendengar khotbah di bukit dan melakukannya, ya. Nah, kita akan seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Nah, akhirnya nanti, saudara, ujung-ujungnya kita akan jadi seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik itu, ya, itu hati kita maksudnya, saudara. Nanti saudara baca di Lukas, saudara akan tahu lebih jelas Lukas 6. Jadi waktu dia ilustrasikan pohon yang baik itu, yang dia maksud adalah hatinya kita, manusia rohnya kita, manusia batinianya kita. Ya, itu kalau udah jadi pohon yang baik, pasti keluar buah yang baik. Tidak usah ngeden, saudara. Ya, kalau pohon jeruk nggak perlu ngeden berbuah jeruk, karena asal dia benar pohon jeruk, dia pasti keluar buah jeruk, saudara. Ya, nah pohon tapi ditentukan oleh akarnya, saudara. Ya, kalau akarnya baik, ya keluarnya buahnya baik. Tapi kalau akarnya tidak baik, keluar buahnya tidak baik. Nah, akar itu apa, saudara? Nah, ini saudara, di dalam diri kita, saudara, meskipun kita udah lahir baru, saudara, ya di dalam tubuh kita, masih bisa, saudaraku, dikuasai oleh 3 keinginan. Atau ini disebutnya, saudaraku, 3 akar dosa. KD, keinginan daging, ya, KM, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini akar persoalan kita, saudara. Kalau kita nggak beresin akar ini, kita nggak bisa berbuah. Nah, gimana caranya, saudara, kita mematikan akar ini? Nah, caranya mudah. Praktek khotbah di bukit, saudara. Praktek khotbah di bukit. Orang Kristen sejati pasti taat sama khotbah di bukit, saudara. Ya, khotbah di bukit itu apa? Nah, ya, khotbah di bukit itu saya nggak bahas dalam hari ini karena nggak ada waktu. Khotbah di bukit itu intinya gini, saudara. Kita mengalami transformasi hati lewat mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dengan pertolongan Roh Kudus.
Itu dia, saudara. Nah, jadi yang kita deal, yang kita urusi adalah 3 akar dosa ini, saudara. Kita mesti mematikan 3 akar dosa ini. Nah, Tuhan Yesus ajar kita bagaimana kita mematikan 3 akar dosa ini lewat khotbah di bukit. Khususnya Matius 6, saudara. Dia mengajarkan bagaimana kita melalui disiplin-disiplin rohani, kita bisa mematikan 3 akar dosa ini. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Nah, manusia roh kita, saudara, manusia batinnya kita, ya, itu punya 3 akar ini, saudara. Karena kita masih hidup dalam tubuh. Ya, kita punya apa, saudara? Akar keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, bagaimana cara kita mematikan ini, saudara? Nah, Tuhan Yesus ngajar kita, ya. Masih ingat, saudara? Nanti saudara baca di Lukas pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 2, maka dibilang gini, saudara, ya, Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh kemana, saudara? Ke Hawaii. Amin. Oh enggak, ke padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk dicobai. Nah, Yesus dicobai dalam hal apa? 3 hal ini, saudara. Ya, keinginan daging, ya, dia disuruh robah roti jadi apa? Batu jadi roti, dia menang. Ya, dia disuruh, saudaraku, lompat dari bait Allah. Ya, dia menang dari keangkuhan hidup, saudara. Ya, kemudian saudara, dia dikasih lihat dunia ini supaya dia, saudaraku, menyembah setan dan dunia ini diberikan kepada dia. Dia nggak mau, saudara. Dia menang. Jadi Tuhan Yesus menang atas 3 keinginan ini atau 3 akar dosa ini. Meskipun dia nggak punya dosa, saudara, tapi dia berhadapan dengan 3 pencobaan ini, saudara. Dan dia menang. Kenapa dia menang? Pertama, karena dia dipenuhi roh dan dipimpin roh. Kedua, dia praktek disiplin-disiplin rohani, yaitu dia berpuasa, saudara. Dia mempraktekkan silence, berdiam diri. Ya, kemudian solitude, menyendiri. Dia praktek confess firman, ada tertulis, ada tertulis. Nah, saudaraku, ini disiplin rohani yang Tuhan Yesus praktekkan di bawah tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara, ketiga akar dosa ini mati. Ya, walaupun Yesus nggak punya, ya, saudara, nggak punya akar dosa ini, tapi tubuh dia bisa dicobai dengan 3 akar apa? 3 keinginan ini, saudara. Ya, atau kita sebut keinginan daging. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, karena Yesus praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nah, kemudian dia ngajarin murid-muridnya praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, apa aja? Ada 2 jenis disiplin rohani. Yang pertama ini, saudara, disiplin penyangkalan diri. Nah, disiplin jenis pertama ini semua ada di Matius 6, ya, adalah untuk mematikan 3 akar dosa dalam diri kita, saudara. Ya, jadi caranya gimana? Praktek disiplin-disiplin ini, tapi nggak boleh dengan kekuatan kita. Harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya, saudaraku, harus saudaraku digerakkan oleh Roh Kudus. Kita mesti penuh Roh Kudus. Baru waktu kita praktek disiplin-disiplin ini, dia efektif mematikan 3 keinginan ini, saudara. Contoh, ya, ini contoh aja, kita nggak punya banyak waktu, nanti mungkin selanjutnya kita bisa belajar disiplin-disiplin ini. Disiplin kerahasiaan, ya, ini artinya gini, saudara, kita jangan melakukan apapun, ya, juga ibadah-ibadah supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, supaya orang bilang, wih, lihat tuh Darwin, hebat banget dia. Nah, kalau Darwin mempraktekkan disiplin rohani untuk dipuji orang, maka yang dia dapat cuma pujian. Ya, nah, kalau dia cuma dapat pujian, saudara, dia nggak dapat transformasi hati, nggak ada perubahan apa-apa dalam disiplin-disiplin rohani itu, karena dia nggak praktek disiplin kerahasiaan.
Lakukan apapun, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji. Jangan cari pujian manusia, saudara. Pujian manusia itu bahaya sekali. Ya, kalau kita, saudaraku, ya cari itu, ya akhirnya kita masuk ke dalam namanya sindrom reputasi. Kita mau jadi number one. Kita mau jadi apa itu, saudara? Ya, wah, mesbah doa paling tersohor di seantero Abalef. Ya, bahkan di seantero tubuh Kristus. Kami mau jadi komsel terhebat. Ya, nah itu, ya saudara, itu ego, itu keangkuhan hidup. Jadi cara mengalahkan keangkuhan hidup paling efektif praktek disiplin rahasia. Ya, kemudian apalagi, saudaraku? Disiplin memberi. Nah, ini untuk mengalahkan keinginan mata, cinta uang. Disiplin puasa. Tuhan praktek puasa, saudara. Ya, Tuhan Yesus saja puasa. 3 hal ini kan dia kalahkan waktu dia puasa. Ya, dia menyendiri, berdiam diri. Ya, Yesus seringkali kan, saudara lihat praktek menyendiri dan berdiam diri. Silence and solitude. Praktek, saudara, sabat. Tapi ini bukan sabat orang Yahudi, ya, bukan. Ini istirahat. Kita tiap hari mesti istirahat dalam roh, ya, sehingga kita tidurnya, saudaraku, dalam roh, ya. Kemudian ada disiplin sabat mingguan. Saudara jangan ngedor terus kerja, saudara, ya. Ambil 1 hari, saudara, istirahat. Kalau bisa hari Minggu lebih bagus, ya, karena barengan sama hari Tuhan, the Lord's Day, ya. Kita merayakan sekaligus kebangkitan Kristus, beribadah. Tapi kalau saudara harus bekerja hari Minggu, nah saudara praktek, ya, ambil 1 hari yang lain. Saudara tetap mesti istirahat. Kalau enggak nanti saudara kalah oleh arus dunia yang hari-hari ini mengerikan sekali. Namanya ketergesaan. Ya, bukan hanya sibuk tapi tergesa-gesa. Hidup tergesa-gesa itu ngeri sekali, saudara. Akan membuat kita, saudaraku, burn out nanti, ya, lelah rohani, dan kita nyerah dalam pelayanan, saudara. Makanya kita mesti praktek, ya, istirahat. Karena, saudaraku, kekristenan itu bukan lari sprint, lari cepat, juga bukan lari maraton. Ada orang pikir itu lari maraton, bukan, saudara. Ya, ya, jadi saudara, kekristenan itu seperti mendaki gunung. Pernah daki gunung, saudara? Kita kalau daki gunung, ya, kita nggak bisa door terus. 8 hari mau naik ke puncak ini misalnya, Himalaya. Mati kita, saudara, kalau 8 hari jalan terus. Mesti ada apa? Istirahatnya. Ya, istirahat, jalan lagi. Istirahat, jalan lagi. Nah, itulah konsep hidup kekristenan. Yesus nggak ngedur terus, saudara. Ya, dia nggak sikat terus 7 hari, saudara. Oh, Yesus aja nggak begitu, saudara. Apalagi kita. Ya, kita jangan ngedur terus, harus ada istirahat. Ya, kekristenan itu adalah melayani sungguh-sungguh, ya, terus mundur, istirahat. Melayani lagi, mundur, istirahat. Jadi itu yang benar. Nah, disiplin-disiplin lainnya lagi nanti, ini ada beberapa saya nggak bahas. Nah, ini untuk mematikan 3 keinginan daging ini, saudara. Untuk mematikan, saudaraku, ya, 3 akar dosa ini. Ya, coba kita lihat berikutnya. Ya, makanya kalau kita praktek disiplin rohani dengan benar, dipimpin Roh Kudus, lihat. Ayat ini bilang begini, Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, oleh roh, kalau kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lihat, kalau kita praktek disiplin rohani dengan dipimpin Roh Kudus, maka matilah daging kita, saudara. Ya, keinginan daging kita mati. Ya, maka akar ini dibuang, saudara, mati. Tapi cukup. Nah,
akar yang jelek, yang tidak baik kita matikan, tapi kita mesti tumbuhkan akar yang baru, akar yang baik supaya kita jadi pohon yang baik. Nah, Alkitab mengajarkan supaya kita apa? Ya, berakar dalam Kristus. Ya, kita disuruh berakar dalam Kristus. Nah, berakar itu maksudnya apa? Ya, kita nyatu dengan Kristus seperti carang, saudaraku, nyatu, ya, tinggal di pokok, pokok tinggal di carang, saudaraku, ya. Nah, ini saling tinggal dengan Kristus, itulah berakar, ya, supaya kita kuat dalam Kristus. Akar gunanya untuk menahan pohon itu supaya dia kuat, ya. Kedua, akar fungsinya menyedot sari-sari makanan, ya. Pohon kan gitu, saudara, sedot sari makanan, ya, dari tanah. Ini menjadi zat-zat yang berguna untuk pembentukan makanan, ya, saudara. Demikian kalau kita berakar dalam Kristus, kita bisa menyerap sari-sari kehidupan dari Kristus. Haleluya. Nah, caranya gimana? Praktek disiplin yang kedua. Disiplin yang kedua namanya disiplin keterlibatan, saudara. Ya, the discipline of engagement. Nah, kita praktek apa, saudara? Ya, disiplin-disiplin untuk bangun akar yang baru. Ya, saudara. Nah, akar yang baru itu, saudara, adalah berakar dalam Kristus. Ya, kita belajar tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Ya, lewat apa, saudara? Disiplin coram Deo. Nah, kita udah belajar kan, coram Deo itu kita tinggal di hadiratnya sepanjang hari, hidup di hadiratnya, ya, saudaraku, sepanjang hari, 24 jam, ya, dengan cara mempersembahkan tubuh kita. Ya, itu istilah lain dari penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita tinggal di hadiratnya, saudara. Ya, kita mencari pemerintahan Roh Kudus dan mencari kebenaran di hati kita, saudara. Itu yang kita cari terus. Nah, saudara, kalau kita praktek disiplin ini, kita connect sama Tuhan. Inilah yang disebut carang itu, saudara. Kalau dia tinggal di pokok, ya, pokok itu tinggal di dalam carang, apa yang terjadi? Dia berbuah. Dia pasti berbuah. Karena sari-sari makanan dari, saudaraku, pokok itu, ya, diserap oleh carang menghasilkan buah. Itulah coram Deo, saudara. Connect terus sama pokok anggurnya. Kita carang-carangnya. Amin. Nah, doa, saudara, itu disiplin. Kita bukan cuma ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan juga ngomong sama kita lewat doa. Jadi kita terima sesuatu. Kita terima sesuatu, saudara. Bahkan Tuhan ngomong lewat firman-Nya. Jadi kita makan, lewat doa itu kita makan. Merenungkan firman. Oh, ini makanan rohani, saudara, ya. Kita terima dari Tuhan, makanan rohani. Tapi nggak cukup makan aja, saudara. Kalau makan nggak minum, nggak bagus. Ya. Nah, ibadah-ibadah itu adalah minum, saudara. Ya, ibadah raya kita minum. Nanti saudara baca 1 Korintus pasal yang saudara, ya, ke-12 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan oleh Roh kita diberi minum. Diberi minum, saudara. Ya, so, apalagi ibadah komsel, kompak itu saling kan, saling memberi minum, saudara. Ibadah raya juga, tapi ibadah raya salingnya kurang. Tapi ibadah raya penting, karena itu apa, saudara? Itu impartasi korporat kita terima. Jadi kita mesti praktek disiplin-disiplin ini. Nah, ini disiplin untuk bangun akar kita yang baru, saudara. Ya. Nah, next kita lihat, saudara. Oh, tadi belum ya. Nah, ini disiplin, ya, disiplin yang kita mesti bangun tadi itu, ya, coram Deo, doa, merenungkan firman, itu disiplin kita makan. Ibadah raya, ibadah komsel, kompak, ini apa, saudara? Ini kita minum. Jadi kita makan, minum. Nah, inilah membangun akar-akar yang baru, saudara. Nah, tadi kalau akar yang jeleknya, yang akar yang tidak baiknya udah dibinasakan, dimatikan lewat disiplin penyangkalan diri, ya.
Kemudian saudara, kita bangun akar-akar yang baru. Nah, mari kita lihat maka ya saudara. Nah, dibilang kita hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya. Jadi kita disuruh berakar. Nah, kalau kita berakar kayak pohon yang carang yang nempel di pokoknya, pasti menghasilkan buah, saudara. Ya, menghasilkan buah. Dan akhirnya, next, kita lihat, saudara, kita menjadi ya pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Ya, kalau kita udah jadi pohon yang baik, kita pasti menghasilkan buah yang baik, saudara. Nggak usah ngeden. Lawan dosa nggak usah ngeden lagi, saudara. Berbuah itu nggak perlu ngeden. Ya, pernah lihat pohon jeruk ngeden, saudara, menghasilkan buah jeruk? Nggak perlu, saudara. Pohon jeruk ini fokusnya makan, minum. Ya, asal akarnya udah akar yang baik. Akarnya, ya saudaraku, akar yang baik. DNA-nya pohon jeruk benar. Dia tinggal makan aja, saudara. Makan, minum, berbuah. Nah, demikian juga kita, saudara. Nggak usah ngeden berbuah itu. Kenapa? Karena sekarang Kristus sudah ada di dalam kita, saudara. Roh Kudus tugasnya adalah membawa Kristus berdiam di dalam kita, tapi bukan hanya berdiam di dalam kita, Roh Kudus membawa supaya Kristus yang menghidupi kita, supaya hidup kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, kalau Kristus yang hidup di dalam kita, Kristuslah yang akan ya saudaraku mengalahkan perbuatan-perbuatan daging itu, dan Kristuslah yang mengekspresikan dirinya dalam bentuk buah roh, 9 sifat Kristus atau 9 sifat Roh Kudus itu, saudara. Nah, jadi bukan kita lagi, Kristus. Nah, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ya, next kita lihat, saudara. Nah, bagaimana kita mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, ya, mematikannya dan menghasilkan buah roh, ya. Saya kasih ilustrasi, saudara, ya. Nah, misalnya contohnya, saudara, ya, misalnya saudara mau jadi seperti Rudi Hartono, ya, saudara tahu Rudi Hartono, ya, sebagian besar tahu. Dia legend dalam badminton, saudara. Ya, dia legendaris dalam badminton. Kenapa, saudara? Juara All England 8 kali dan 7 kali berturut-turut itu, prestasi itu, ya saya kira belum ada yang bisa menandingi dia. Ya, dan puji Tuhan beliau sekarang anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan. Nah, Rudi Hartono, saudara, tentu saudara, ya, kalau saudara yang suka badminton, wah, saudara pengen seperti Rudi Hartono. Misalnya, ya, saudara pengen jadi seperti Rudi Hartono. Nah, gimana caranya menjadi seperti Rudi Hartono? Bisa nggak kita meniru Rudi Hartono saja? Meniru, ya, caranya gini, wah, saya mau kayak Rudi Hartono. Gaya rambutnya saya sisir kayak dia, cara jalannya saya tiru, pakaiannya ya saya tiru, saya beli yang sama, sepatunya juga saya beli yang sama, raketnya juga saya beli yang sama, terus saya kemudian setelah saya tiru sekian kali, saya bilang saya siap, saya udah seperti Rudi Hartono, saya mau tanding, ikut ya pertandingan juara dunia, melawan juara dunia bulu tangkis, saudaraku. Saya mau tanya, bisa menang nggak? Hah? Bisa. Bisa masuk rumah sakit, saudara. Ya, bisa kolaps. Saudara baru main setengah jam udah ngos-ngosan. Pingsan di lapangan, dibawa ke ICU. I only can see you. Kenapa, saudara? Karena saudara coba meniru ya Rudi Hartono. Orang yang meniru Rudi Hartono, ya, dia nggak mungkin ya seperti Rudi Hartono. Kenapa? Dia nggak tahu. Rudi Hartono latihan badmintonnya dari kecil, men.
dari umur 5 tahun. Coba saudara dengar kesaksiannya. Papanya latih dia keras sekali, saudara. Dia dipukul, disabet kalau dia nggak praktek disiplin. Makanya dia latihan, saudaraku. Latihan terus, saudaraku. Tiap hari, dia pagi-pagi udah lari pagi, saudaraku. Papanya ikut di belakang. Kalau dia tidak lari pagi, saudaraku, dicambuk sama papanya. Wow, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Makanya Rudi Hartono jago karena dia apa? Karena dia latihan terus, saudara. Nah, sekarang, gimana supaya saudara bisa jadi seperti Rudi Hartono? Cuma ada satu jalan, saudara. Undang Rudi Hartono masuk ke dalam hidup saudara. Ya, biarkan dia yang jadi hidup saudara. Ya, biarkan Rudi Hartono ada di dalam saudara, menjadi hidup saudara. Maka kalau saudara undang dia masuk ke dalam diri saudara, ini ilustrasi aja ya, maka dia ada di dalam saudara. Nah, kalau dia ada di dalam saudara, Rudi Hartono itu disiplin sekali. Rudi Hartono itu jago sekali main bulu tangkis. Maka kalau Rudi Hartono yang menghidupi hidup saudara, dialah yang akan mendisiplin saudara. Dialah yang akan latih saudara. Bukan hanya dia yang latih saudara, dia yang main badminton di dalam saudara. Kayaknya saudara yang main, tapi sebenarnya Rudi Hartono yang main, saudara. Ya, karena dia ada di dalam hidup saudara, dia jadi hidup saudara. Demikianlah saudara hubungan kita dengan Yesus. Kalau kita mau coba meniru Yesus, oh saya mau meniru Yesus. Dia hidup kudus, ya saya tiru. Saya mau hidup kudus. Kuduslah kudus. Kita nggak mungkin kudus, saudara. Ya, dengan kekuatan kita. Kalau kita mau, saudaraku, kalahkan dosa, kita kalahkan, kita lawan dosa. Yang terjadi, kita makin jatuh babak belur di dalam dosa, saudara. Karena kita nggak bisa meniru Yesus. Apa yang kita perlu lakukan, saudara? Ya, kita perlu biarkan Yesus berdiam dalam diri kita. Ya, biar dia masuk ke dalam hidup kita. Nah, dia masuk ke hidup kita lewat apa? Lewat Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus membawa Yesus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus juga membawa Yesus sehingga Yesus bisa jadi hidup kita. He is not just in our life, He is our life. Dialah hidup kita itu sendiri, saudara. Wow, keren. Kalau Yesus ada di dalam kita, saudara, dia latih kita. Kita pemagangnya. Makanya dia ajar kita gimana praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, kalau dia yang ajar kita praktek disiplin-disiplin rohani, kita berhasil nggak? Pasti berhasil, saudara. Ya, makanya kita untuk praktek disiplin rohani harus mengandalkan Yesus. Dengan perkataan lain, mengandalkan Roh Kudus. Baru bisa berhasil. Karena Yesus sudah berhasil praktek disiplin-disiplin rohani. Dan lewat disiplin rohani itu, dia mematikan 3 pencobaan tadi. Mengalahkan 3 pencobaan yang manusia gagal, saudara. Ya, dia berhasil mengalahkannya. Ya, saudara. Maka, ya, kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, saudara, kita, saudaraku, bergantung sama Tuhan Yesus. Biarkan dia yang latih kita di lapangan. Bagaimana kita bisa mengalahkan 3 akar dosa ini. Maka perbuatan-perbuatan daging ini nggak bisa bermanifestasi, saudara. Nggak bisa. Mati. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, pecideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, mati karena akarnya udah mati, saudara. Ini nggak keluar, nggak manifestasi. Nah, kenapa, saudara? Karena waktu kita mengandalkan Yesus, Yesuslah yang hidup di dalam kita. Waktu Yesus hidup di dalam kita, yang keluar apa, saudara? Buah roh. Sifat dia yang beroperasi, sifat dia yang bekerja, maka kita, saudaraku, bisa ya dikuasai oleh kasih,
Sehingga yang bekerja dalam diri kita kasih. Kasih apa, saudara? Kasih agape, bukan kasih manusiawi. Roma 5 ayat 5 bilang kasih agape, kasih Allah telah dicurahkan merata ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, makanya kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita nggak bisa mengasihi dengan kasih agape. Paling-paling nanti kita mengasihi dengan kasih manusiawi. Kasih manusiawi itu ya, kalau engkau mengasihi aku mengasihi kamu, ya, bersyarat. Terus kasihnya terbatas, ya, kasihnya penuh ekspektasi, kasihnya nggak murni, saudara. Ya, akibatnya apa, saudara? Kita nggak bisa mengalahkan daging. Tapi kalau kita mengasihi, saudara, dengan kasih agape, percabulan mati, kecemaran mati, hawa nafsu mati, penyembahan berhala mati. Kalau kita mengasihi Allah, masa kita mau mengasihi berhala? Enggak mungkin. Penyembahan berhala kan orang yang mengasihi berhala. Ya kan, saudara? Nah, kita jangan, saudaraku, mengasihi yang lain. Ya, nah itu hanya bisa kalau kita punya kasih agape. Contohnya damai sejahtera, sukacita. Itu orang yang aman, saudara. Yesus bilang, damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang diberikan dunia, tetapi ya yang tidak bisa diambil daripadamu. Wow. Saudara, kalau kita punya damainya Kristus, saudara, maka kita aman orangnya. Nah, orang yang aman, dia nggak mungkin praktek sihir. Ya, sihir itu apa, saudara? Sihir itu mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita mau dengan apa? Kekuatan daging, intimidasi, manipulasi, dominasi, itu sihir. Ya, banyak istri sihir suaminya, suami sihir istrinya. Jadi di keluarga banyak nenek-nenek sihir dan kakek-kakek sihir yang tertawa, saudaraku, artinya mengerti yang saya khotbahkan. Ya, kita suka sihir satu dengan yang lain. Ya, di gereja banyak praktek sihir. Kenapa? Karena nggak aman. Orang yang suka sihir itu orang yang nggak aman, saudara. Tapi kalau dia ya berbuah roh, dia aman. Nah, keamanan ini membuat ya dia tidak praktek sihir, saudara. Sihir mati, ya kan? Coba, ya apalagi, saudara, kalau kita sabar, murah hati, kita bisa ampuni orang 70 kali 7 kali, saudara. Maka kita nggak mungkin ada perseteruan, perselisihan. Ya, kita nggak mau, saudaraku. Kenapa? Karena, saudara, kita sabar, ya kan? Kita apa, saudara? Murah hati. Nah, Roh Kudus itu setia sekali, saudara. Setia. Makanya kalau kita penuh Roh Kudus, kita juga setia. Setia sama Tuhan, setia sama pasangan kita, setia sama teman-teman sekomsel, sekompak kita setia. Ya, tapi, saudara, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, wah, udah. Ya, kita nggak setia, saudara. Ya, kita pasti, saudara, ya melakukan banyak hal-hal yang menyakitkan di dalam komunitas. Makanya, saudaraku, mari kita penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus sepanjang hari, ya, dan praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Di bawah tuntunan Roh Kudus, sehingga kita makin bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Haleluya, haleluya. Saya mau doakan, saudara, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, buat setiap jemaat yang hadir pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami doakan ada sekitar, Tuhan, 160-an yang hadir. Kami doakan supaya setiap hamba-hambamu, anak-anakmu, Tuhan, kami boleh, Tuhan, mengerti pelajaran ini. Dan kami mau praktek. Kami mau jadi orang Kristen sejati yang menghasilkan buah. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tuhan, tolong kami. Mulai hari ini, Tuhan, sepanjang hari kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Sepanjang hari kami dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus. Tuhan, kami tiap hari, Tuhan, mau izinkan Roh Kudus latih kami. Latih kami, Tuhan, di padang gurun supaya kami menghasilkan buah. Terima kasih, Tuhan.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oke, saudara, kita masih ada ya